itu sunnah, bukan kewajiban. Mm-mm. Tapi kenapa banyak pria yang memaksakan dalil ini bahkan ketika mereka tidak mampu berlaku adil? Oke. Pertama-tama aku kayaknya jarang banget deh ngomong itu kalau nggak ditanya ya. Nah, makanya ini aku tanya. Iya, karena aku udah berjanji sama diriku sendiri, aku nggak pernah ngomong itu sama istriku. Artinya kalau aku secara pribadi aku nggak mau ngomong itu sama istriku karena aku tahu tidak mudah untuk ngomong ini sama seorang perempuan, apalagi kalau seorang perempuan sudah state bahwa aku nggak mau ngomong kayak gini. Iya. Berarti itu adalah hak dia dan kita harus menghormati hak dia. Jadi aku nggak pernah ngomong di rumah tentang poligami, nggak pernah. Aku cuma bilang ini cewek cantik, tapi aku nggak ngomong poligami. Wajar kan ya? Tapi kalau aku punya suami bilang ini cewek cantik juga aku Mati langsung ya. habis Besoknya itu sih. bibirnya biru. Nggak, aku cuma pengen dia tahu bahwa saya aku jujur sama dia. Iya. Walaupun dia tahu sejauh mana ya kayak misalnya kayak sekarang kan banyak iklan-iklan Song Hye Kyo tuh. Aku bilang Song Hye Kyo tuh cantik, aku bilang gitu. Oh ya, itu aku setuju. Ya, Cantik. terus masih dibunuh gitu. Masih dibunuh. Cuma boleh cewek yang ngomong, cowok nggak boleh ngomong. Betul. Nah, jadi ketika aku nggak pernah ngomong, aku mencoba untuk menghormati dan aku tahu banget bagaimana perasaan cewek ketika dia itu menemukan suaminya itu tidak apa ya, cuma untuk dia lah kira-kira gitu. Itu yang pertama. Sehingga aku nggak ngomong itu sama istriku. Tapi yang kedua, aku juga perlu jelasin sama istriku dan aku udah jelasin sama dia bagaimana hukum agama berkaitan dengan poligami. Bahwasanya poligami itu adalah mubah, bukan sunnah. Bagiku mubah. Sunnah itu contoh kayak gini ya, Ci ya. Sunnah itu kalau di dalam agama Islam adalah kalau kamu melakukan kamu dapat pahala. Kalau kamu tinggalin nggak apa-apa. Itu sunnah tuh. Itu pahala buat prianya. Pahala buat dua-duanya. Oke. Tapi kalau mubah, kamu mau melakukan nggak apa-apa, kamu nggak melakukan nggak apa-apa, nggak ada dapat pahala, nggak dapat dosa juga. Itu mubah. Nah jadi boleh mubah itu. Jadi ketika aku ditanya poligami hukumnya apa? Boleh. Ya. Kecuali kalau sunnah-sunnah semua kamu udah dapat, belum dapat yang ini. Nih aku cerita nih. Aku jelas sama istriku juga, tapi pandangan kita terhadap poligami kita juga nggak bisa mengharamkan, karena Allah membolehkan itu. Ya. Dan pada kejadiannya, aku kenal dengan 2 guruku poligami, Ci. Iya. Dan dua-duanya ceritanya ngeri-ngeri. Iya. Dan aku nanya semua pada keduanya, karena aku kan penasaran kan ya. Kenapa penasaran ya? Penasaran aja, kan aku kan curious gitu kan. Nah ketika aku tanya sama temanku yang, sama ustadku yang satu, guruku yang satu, sama istrinya ternyata yang nyuruh. Oke. Agak menarik nih. Sekali lagi aku nggak. Ini maksa. salah satu nih. Salah satu. Salah satu istrinya yang nyuruh. Ya, salah satu istrinya nyuruh. Aku nggak maksa karena poligami itu kan kayak baju, kan boleh kan ya. Kalau ada kita suka pakai baju warna pink, bukan berarti semua harus pakai baju warna pink. Ada yang pakai baju warna hitam kita nggak suka, bukan berarti dia nggak boleh. Artinya kalau aku tanya pada guruku, ternyata istrinya nyuruh. Ternyata kasusnya adalah istrinya ini nyuruh pada suaminya karena dia punya teman kasusnya yang temannya ini belum nikah padahal teman kuliahnya. Dan dia kasihan sama temannya. Oke. Agak sulit dipercaya aku tahu, tapi ini ada kasusnya. Oh tapi itu masuk akal. Relate ya. Kalau itu nggak masalah sih. Dia minta karena dia bilang gini, kemuliaan bagiku adalah ini kata istrinya ya, ketika rahimku itu bisa berfungsi kata dia. Jadi ketika dia punya anak, dia merasa betul dia jadi seorang perempuan karena rahimnya kepake lah dalam tanda kutip. Rahimnya tuh berfungsi. Dia senang banget ketika rahimnya tuh punya keturunan. Dia menginginkan temannya punya perasaan yang sama. Oke. Itu yang pertama kasusnya. Yang kedua, urusan kesehatan. Jadi dia tahu bahwa dia sudah berpenyakit istrinya dan dia nggak bisa lagi ngelayani suaminya dan suaminya nggak mau menceraikan dia. Maka dia minta ya udahlah aku cariin lagi yang baru. Untuk kemudian yang untuk nemenin kamu. Aku pikir ya udahlah itu adalah preferensi dia tapi itu juga nggak masuk ke aku sih. Karena bagiku itu juga nggak relate gitu kan ya. Karena kalau aku balik lagi aku pemalas. Karena aku pemalas aku pikir gini. Satu aja gitu kan ya udah harus dipikirin. Malas ribet, gitu. malas drama lebih tepatnya ya. Betul. Aku mikir gini, bagiku aku tahu betul aku kan orangnya sangat malas, lemah gitu kan ya. Artinya kalau aku ada masalah sama istriku, Ci, aku nggak mau kemana-mana. Kalau ada masalah sama istri, aku langsung cancel semua jadwalku. Untungnya selama 24 tahun cuma sekali aku cancel acara karena ribut sama istriku. Aku nggak mau urusan kayak gini nih. Karena itu benar-benar buat aku nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kalau ada bos-bos yang bilang, ini ada masalah, 2 masalah laki-laki. Kalau nggak duit, istri, udah itu aja. Itu kan ya. 2, gitu kan ya. Setuju. Nah artinya, karena aku nggak mau susah, aku pikir aku belum di titik itu. Tapi aku tahu beberapa orang yang memang kapasitas sudah di titik itu. Nah dengan 2 ini aku pikir, ya udahlah. Akhirnya ketika aku ditanya poligami gimana, hukumnya boleh. Tapi hati-hati, zaman sekarang aku malas banget. Aku ngerti yang nanya ini. Aku malas banget. Ini banyak loh pertanyaan mengenai poligami kok. Iya, malas banget aku dengan laki-laki yang ngomong bahwa saya poligami itu sunnah.
Padahal dia itu belum melakukan banyak sunnah-sunnah yang lebih mudah. Sunnah kan banyak banget nih yang lebih mudah. Iya. Ya pergi umroh itu sunnah, itu kan ya. Menyantuni anak yatim itu sunnah. Hormat pada orang tua bahkan wajib. Kadang-kadang ada orang bilang sunnah orang tuanya aja ngomel, gitu kan ya. Nah itu yang kadang-kadang kebanyakan aku lihat ya. Sebenarnya banyak orang yang dia itu sebenarnya cuma hawa nafsu tapi menjadikan agama sebagai tameng, dan itu bukan hanya terjadi di bidang syahwat laki-laki dan perempuan, kadang-kadang bisnis. Oh iya. Gimana ya, masih cerita nggak sih ada orang-orang kayak gini kadang-kadang? Kadang-kadang yang banyak. Iya, yang istilahnya kalau di bisnis jualan agama. Iya, dia sentimen agama, tapi itu bukan untuk agama, untuk kepentingan dia sebenarnya. Nah, itu problematis juga sih menurutku ya. PR lah sekarang banyak. Iya. Gitulah. Oke, kita masih bahas poligami aja ya, Po ya. Wanita sering bertanya, kalau Rasulullah adil, apakah pria zaman sekarang bisa seadil itu? Apakah menurut Ko Felix sendiri, keadilan itu sesuatu yang realistis untuk dicapai oleh pria modern zaman sekarang? Baik, nah pertama Rasulullah itu adalah orang yang dicontoh. Maka kalau dicontoh berarti semua yang ada pada beliau pasti bisa dicontoh. Meskipun tidak akan mungkin sesempurna beliau. Jadi adilnya beliau tidak mungkin kita contoh. Tapi konsep adil yang beliau kemudian haruskan ketika orang berpoligami itu pasti bisa dilakukan. Karena kalau tidak bisa dilakukan berarti beliau bukan contoh, gitu kan ya. Kan contoh kan bisa dicontoh artinya. Nah, maka konsep keadilan itu memang tidak selalu harus bagi rata. Karena hari aja ada 7. Lah kalau istri kita 2 atau istri kita 3 atau istri kita 4, gimana cara baginya hari 7 itu? Seminggu. Kan nggak mungkin kan ya? Kan ketemunya 7 minggu sekali. Nah, sedangkan kan dunia kan tidak bisa seperti itu. Kita tahu lah banyak hal di dalam rumah tangga yang nggak mungkin bisa sepekan sekali. Rasul aja ketika istrinya kemudian ada beberapa, dia setiap hari ganti kemudian untuk istri-istrinya. Nah, kalau kita bicara tentang keadilan yang bersifat wajib, maka keadilan itu sudah dicontohkan seperti apa? Misalnya, adil dalam memberikan rizki, misalnya, memberikan nafkah, misalnya. Adil dalam memberikan nafkah batin, pendidikan, lalu kemudian penjagaan, perlindungan dan segala macam. Nah, itu bisa dilakukan. Memang bisa, walaupun adil tidak mungkin 50-50 tadi, atau misalnya 25 kalau istrinya 4. Artinya tetap bisa dilakukan sih sebenarnya. Tapi istilah adil orang kan beda-beda kok. Betul, itu dia tuh. Karena adil orang beda-beda, maka ketika dalam kasus misalnya, aku ngelihat ada beberapa contoh orang yang poligami, ribut nggak? Pasti. Kadang-kadang aku ketemu dengan orang poligami yang ketika ketemu yang satu komplain istrinya, yang satu lagi komplain lagi. Tapi kadang-kadang memang tidak selalu adil seperti tadi 50-50. Karena memang berdasarkan selera tadi. Maka contoh ya, ada yang misalnya membagi istrinya, kamu untuk fungsi ini, kamu untuk fungsi ini. Nah, bagi mereka kalau mereka bisa terima berarti mereka mengatakan adil. Berarti semuanya tergantung penerimaan dari kedua istrinya ya. Betul. Dan karena aku belum pernah berpengalaman, kayaknya aku memang menjawabnya teoritis. Oke, kalau gitu pertanyaan aku, kalau misal poligami itu adalah sunnah, seandainya ternyata banyak sekali orang yang tidak merasakan keadilan di situ, pihak-pihak terkait lah istrinya atau orang tuanya mungkin merasa tidak dihormati, itu dosa nggak jatuhnya? Dosa. Nah, tuh. Berarti tadi ya, kita koreksi dulu, bukan sunnah tapi boleh ya. Poligami itu boleh. Iya. Tapi kalau ada yang tersakiti. Sorry, poligami bukan sunnah. Bukan, boleh. Poligami mubah tadi istilahnya. Poligami itu. Nggak apa-apa, karena ada yang lain pasti berkata sunnah. Oke. Karena ada ulama lain berkata sunnah. Tapi aku pengen memposisikan mubah. Kecuali kalau kayak tadi istri nyuruh, jadinya sunnah. Jadi ibadah kan. Nah, kalau misalnya dia dalam proses itu menyakiti atau tidak adil dalam melakukan, berarti kan dia melanggar Al-Quran sendiri kan. Kata Allah, kalau kalian poligami, maka harus adil. Kan gitu kan ya. Nah, kalau tidak adil berarti kan dia melanggar perintah Allah sendiri. Contoh misalnya ya, aku pernah ketemu juga sih, ada kasus beberapa dia nikah misalnya, ya karena dia cenderungnya banget-bangetan, akhirnya mohon maaf keluarga ini nggak dinafkahi, keluarga ini anak-anaknya nggak dididik segala macam. Ini kan jadi mudorot. Nah, itu yang aku kadang ngeri sih. Jadi gini, dalam potensi pahala yang besar terdapat potensi kemaksiatan yang sama besar. Contoh ya, Ci ya. Tahu nggak, Ci? Siapa yang masuk neraka pertama kali di dalam Islam? Pasti wanita. Bukan. Maksudnya gimana nih? Yang pertama kali masuk neraka nanti di dalam Islam siapa? Ada 3. 1 pembaca Quran. Oke. 2 orang yang sering sedekah. 3 orang yang berjihad. Dan 3 ini adalah pahala yang paling besar. Termasuk paling besar pahala di dalam Islam adalah baca Quran, sedekah, sama jihad.
Mereka masuk neraka karena merasa berhak masuk surga. Mereka masuk neraka karena mereka melakukannya bukan untuk Allah. Itu 3 ini ternyata kan potensi pahalanya besar, tapi potensi maksiatnya juga besar sekali. Maka dia harus jaga benar. Bayangin, poligami sama nggak? Sama. Oh, itu resikonya gede banget ya. Setiap potensi pahala ada potensi dosa. Contoh ya, kita nggak usah bicara poligami deh. Poligami terlalu berat kayaknya kalau kita bicara untuk orang Indonesia. Pasti banyak loh kok. Iya. Bicara nggak apa-apa, maksudnya kita bicara dalam pertanyaan ini, kita bicara istri aja. Iya. Kita bicara istri satu ya, jangan bicara poligami. Nggak adil sama istri yang satu. Dosa nggak? Dosanya besar banget. Karena ikatan nikah itu yang ngambil kan langsung atas nama Allah. Kita ngambil anak orang ini kan langsung atas nama Allah. Yang awalnya haram jadi halal. Kita ambil atas nama Allah kita menzolimi dia. Itu ngeri sekali. Makanya aku bilang pada semua perempuan-perempuan, hati-hati banget kalau nikah. Karena kalau dapat cowok yang salah, itu kayak lebih parah daripada nggak nikah-nikah. Bayangin ya, coba ya bayangin ya. Kita punya anak perempuan, pernah nggak kita mukulin dia pakai tangan kita? Nggak pernah kan? Bayangin nggak kalau anak kita dipukul orang pakai tangan dia? Kan kita kan pasti nggak rela. Pertanyaan, Rasul pernah nggak mukul pakai tangan? Nggak pernah. Rasul pernah nggak mukul istrinya? Nggak pernah. Sedangkan ada orang yang kemudian mukul istrinya terus bilang, mendidik kamu itu adalah tugas aku. Ini adalah perintah Islam. Dari mana? Nah, dia melakukan sesuatu yang buruk padahal harusnya dia menjaga perempuan ini. Nah, itu hukumnya salah. Dosa itu, dosa parah. Poligami sama. Kalau seandainya begitu. Nah, sekarang gimana caranya pria-pria atau ya kita sebagai istri mungkin ya, melihat si suami ini bisa membedakan niatnya dia yang benar-benar tulus, ibaratnya, atau cuma sekedar pembenaran atas hawa nafsunya dia gitu loh. Kalau aku lebih enak sih yang mulai istrinya. Iya. Karena istrinya yang lebih tahu keperluannya apa. Contoh kayak gini ya, aku pernah bersimulasi, andaikan aku berada dalam kondisi yang sama, ide itu nggak akan datang dari aku. Karena kalau datang dari aku nggak bisa bedain. Ini aku memang pengen atau memang aku perlu. Ide itu nggak datang dari aku. Kalau kita sekedar belanja ya gampang lah. Aku pernah ngasih orang tips. Oke gini, kalau mau tahu kamu yang kamu mau beli itu penting atau tidak, karena di zaman belanja online itu kadang-kadang sulit banget untuk dibedain kan gitu kan. Aku bilang udah masukin aja ke keranjang, tunggu sampai 2 minggu lagi. Lihat kamu perlu itu atau enggak. Kalau misal belum, tetap kamu mau, oke yang kedua, cari orang yang punya barang yang sama, pinjem, pakai. Kamu perlu nggak sih sebenarnya? Karena banyak banget kan pembelian gagal dalam hidup kita. Ini kayaknya penting banget nih, perlu banget. Pas kita udah pakai, jual lah. Iya. Atau kasih orang. Nah kita nggak benar-benar perlu. Ini kayak anak orang kan bukan kayak beli komputer, bukan kayak beli jam atau HP. Nah berarti ya jangan dites juga dulu, gitu kan ya. Nah jadi better not dari kita, gitu. Better dari istri atau better dari gurunya atau dari siapapun yang lebih ngerti dia daripada diri dia sendiri, gitu. Oke, ini terkait poligami lagi. Aku tuh sering baca komen ya, lebih baik poligami daripada ujung-ujungnya selingkuh. Atau kasarnya jangan salahin suami selingkuh itu karena istrinya tidak memperbolehkan dia berpoligami. Aku nggak suka sih, itu ancaman tuh. Aku nggak suka tuh, karena itu sama aja kayak gini. Kamu mau aku bunuh 1 orang atau 2 orang? Iya. There is no for the greater good. Di dalam Islam nggak ada pilihan for the greater good kecuali kalau ada darurat. Contoh ya, terperangkap di gua dan nggak ada makanan kecuali aku atau babi. Makanlah babi, jangan makan aku. Oke. Kan gitu kan ya? Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada aku dan ada mie, ya makan. Ada babi dan ada mie, ya makanlah mie. Jangan makan babi. Iya betul. Tapi jangan kemudian, karena terus terang gini Ci, banyak orang yang datang ke aku punya masalah keluarga, lalu kemudian suaminya bilang apa? Dia nggak mau ngelayanin aku sih. Dia nggak mau, karena aku nggak puas di rumah, aku wajar dong nyari yang lain. Itu palanya aku keplak tuh. Terus aku bilang gini, aku kasih tau kamu ya, istrimu bermaksiat. Kalaupun istrimu bermaksiat, itu bukan menjadi alasan kamu boleh maksiat. Kok kamu bisa kemudian untuk ngancem orang lain pakai maksiat kamu sendiri. Itu kan sama sekali nggak dewasa tuh. Artinya kalaupun ternyata setelah aku cari-cari tahu, mohon maaf ya, ini pembicaraan 18 tahun ke atas ya wajar aja. Dia datang dalam kondisi nggak bagus, jam 2 malam, minta sama istrinya untuk dilayanin. Aku bilang, iya logika aja sih. Lu nggak punya otak. Iya. Lah, kalau di dalam Islam, itu bahkan di dalam Al-Quran tuh, mohon maaf lagi ini pembicaraan 18 tahun, tapi insya Allah semua udah dewasa ya. Allah katakan justru apa? Fabashiruhunna, buatlah mereka senang dulu. Artinya apa? Mereka mau melakukan atau tidak mau melakukan istri-istri itu seringkali tergantung kamu.
Lah kalau kamu tiba-tiba nggak mandi, baru dari futsal, terus kemudian minta, lah gimana ceritanya? Iya, benar-benar. Lah mandi dulu lah, siapin apa dulu lah. Bahkan aku pernah baca 18 tahun atas lagi, aku pernah baca satu buku. Kalau kamu lagi mau undang untuk sama istrimu, ya persiapan dari tadi pagi. Ngomong dulu ke dia dengan ucapan-ucapan yang romantis gitu kan ya, atau cuci piring dulu lah, atau selesain cuci baju dulu lah, biar dia senang. Setelah dia senang, terjaga kemudian. Nah itu ada di dalam Islam, termasuk dalam tanda kutip foreplay. Jadi foreplay itu bukan cuma kayak yang mereka kenal, itu namanya foreplay juga, dan itu dikasih tahu di dalam Al-Quran. Jadi jangan cuma datang pada perempuan, lakukan dulu fabashiruhunna, ayo senangkan mereka dulu, baru kemudian kamu minta. Lah ini cowok-cowok zaman sekarang, kalau nggak mau melayani aku, kamu dilaknat sampai pagi. Lah kamu ngapain? Jadi ngerti. Banyak orang cuma mau dalil untuk diri dia, untuk orang lain, tapi nggak mau dalil untuk diri dia. Dia cuma mau judging orang lain, tapi dia nggak pernah mau pakai agama yang sama untuk nilai diri dia. Nah harusnya yang pertama harus dia lakukan, nanti kamu akan mendapatkan orang lain akan pakai dalil untuk diri dia sendiri. Nggak ada satupun perempuan yang aku tahu ya, kalau lihat suaminya bertanggung jawab, lihat suaminya kemudian bisa dipercaya, bisa diandelin, ngelindungin, nyaman sama suaminya. Masa sih ada perempuan yang nggak mau? Terus kemudian ketika diajak untuk berhubungan, itu kan nggak mungkin. Ya itu sih salah satunya. Aku jadi teringat temanku tuh ada yang dia terlahir muslim, terus karena suaminya selingkuh, ujung-ujungnya akhir diizinkan poligami, dia sampai bilang ke aku kan, ini teman soalnya, Ci lu nggak ada kepikiran masuk Islam kan, jangan deh Ci, ntar laki lu poligami. Aku tebak apa yang terjadi setelah dia poligami. Iya. Dia akan melakukan maksiat yang sama. Oh iya betul. Itu kan sudah tebak. Kenapa? Karena aku bilang tadi nggak berhenti sampai di situ. Iya. Kalau kita menjustifikasi satu kesalahan dan kita nggak nyelesain problematikanya, dia akan melakukan kesalahan yang sama. Iya. Karena kita kira dia akan berhenti ketika dia poligami. Oh enggak. Dia melakukan itu maksiat, dan maksiat itu akan terus menerus terjadi. Nggak akan berhenti. Maksiat nggak akan berhenti ketika Anda seolah mengatakan ini yang terakhir deh. Nggak. Maksiat nggak akan berhenti sampai setan tuh lebih pintar daripada kita. Iya. Gitu. Nah, oke. Saya juga sebenarnya cukup paham sih bahwa poligami itu dulu diciptakan maksudnya ada di agama Al-Quran itu untuk mengatur biar wanita tuh sama adil dapatnya gitu porsinya kan. Dan juga memang iya, karena kan dulu banyak tuh yang punya istri lebih dari banyak banget lah sampai selir segala macam gimana. Ada yang bahas gini, Ci. Ini menarik nih. Kita coba berandai, kita simulasi ya. Andai kan makanan cuma cukup untuk 5 orang. Iya. Enggak ding, makanan cuma cukup untuk 4 orang. Iya. Sementara ada 100 orang. Iya. Mau nggak mau harus ada 5 orang yang dipertahankan. Iya. Menurut Cici, mana yang berapa cowok, berapa cewek? Gimana? Tapi kenapa harus mempertahankannya 5 orang ya? Karena makanan cuma cukup untuk 5 orang. Makanan cukup untuk 5. Dan kita harus repopulate untuk ke depan. Repopulate. Kan kita harus repopulate bumi lagi nih. Iya. Sementara kita harus pilih nih untuk repopulate bumi ini berapa yang kita pertahankan, karena makanan sekarang cuma cukup 5. Yang logis, nggak pakai agama. Yang logis, ya satu cowoknya, ceweknya 4. Kenapa? Karena satu cowok bisa membuahi 4 wanitanya itu. Bagus. Itu salah satu dulu. Itu mungkin dulu salah satu concern mereka adalah populasi. Mungkin kan, karena banyak orang bisa berarti angkatan perang yang lebih banyak, bisa jadi kemudian perlindungan yang lebih banyak atau keluarga yang lebih banyak. Walau besok, maka poligami kan bukan cuma ada di Islam, tapi ada juga di agama-agama yang lain. Misalnya contoh kayak Nabi Yakub, bapaknya Yusuf itu istrinya 4. Nabi Ibrahim istrinya lebih daripada 1 juga. Nah artinya ketika Islam datang itu menariknya adalah ayat poligami itu bukan untuk menambah, tapi untuk membatasi. Karena zaman dulu tuh orang-orang Arab simply bisa nikah 40 orang, 70, 100, 80 kayak orang-orang Cina zaman dulu kan ya, punya selir banyak sekali. Nah maka dibatasin 4. Jadi waktu itu ketika itu turun, ya kayak gitulah kira-kira. Jadi kok 4 sih, gitu, kira-kira begitu. Maka waktu itu ya orang-orang harus menceraikan istri-istrinya yang banyak tadi, karena harus batasin 4 tadi. Nah itu adalah pembatasan sebenarnya. Nah makanya kalau itu kan saya ngerti itu dulu menguntungkan para wanita di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang dengan adanya praktik poligami ini, wanita tuh diuntungkan dari sisi apa? Ya, kalau kita bahas secara agama, berarti udah final ya. Berarti tadi kita bahas. Tapi kalau kita sekarang bahas secara ibroh ya,
menurutku memang dengan adanya hukum poligami di mana laki-laki nggak jelas seperti sekarang dan laki-laki banyak yang bajigur seperti sekarang, yang dirugikan jelas perempuan. Karena jadi kayak cowok punya upper hand untuk itu dan dia punya alasan bahwa gue melakukan ini karena agama, padahal sebenarnya kita nggak tahu apa yang dalam isi kepala dia. Tapi kalaupun ya kita bisa kembalikan pada situasi ideal di mana laki-laki tidak bajigur dan laki-laki ideal, maksudnya dia bertanggung jawab, dia kemudian jadi orang yang baik, maka ada bahasan dari orang-orang barat. Poligami itu menguntungkan perempuan karena kenapa? Karena aku jadi punya pasangan. Ketika zaman sekarang tuh shortage cowok-cowok baik itu luar biasa. Dan aku secara pribadi. Itu aku setuju, shortage cowok-cowok baik. Tapi aku nggak setuju kalau pernyataannya sering karena populasi wanita lebih banyak daripada populasi pria. Enggak tuh sih. Secara sensus sama. Bahkan sekarang lebih banyak laki-laki kan. Tapi kalau shortage cowok baik itu akhirnya karena kasusnya kita ambil kasus mikro ya, walaupun ini kita nggak bisa terapin di semua. Di komunitasku itu banyak banget cewek-cewek sudah siap nikah. Kadang-kadang mendekati 30 over daripada 30 dan segala macam, dan kita sudah tahu bahwasanya perempuan itu rahimnya kan paling bagus kan di bawah 40 ya. Harusnya ya 28 sampai kemudian 28 sampai 35 lah matang kan benar-benar kan gitu. Nah, sedangkan laki-lakinya ini ketika contoh misalnya kayak aku ditanya misalnya, Ustadz ada referensi nggak? Aku bilang siapa nih ya? Nggak ada sama sekali referensi sekarang. Kenapa? Karena cowok-cowok bertanggung jawab ini sekarang jarang. Aku ngeliat dia hobinya masih main, ini hobinya kayak gini. Aku bilang bisa nggak sih mereka megang untuk perempuan atau anak orang dan segala macam? Ya kalau gampang gini, aku punya anak cewek. Sekarang aku harus jodohin sama siapa? Aku juga nggak tahu. Aku belum tahu setidaknya sama siapa. Artinya ya ini memang agak sulit sih. Tapi kalau misalnya itu ada memang cowok beneran yang begitu ya bisa jadi satu menguntungkan itu tadi. Yang kedua kalau ada yang kasus penyakit misalnya kayak penyakit degeneratif yang nggak memungkinkan dia untuk bisa ngelayanin lagi dan sementara dia nggak mau diceraikan, maka dia bisa untuk itu. Yang tadi kan yang pertama pengasuhan, yang kedua adalah penyakit, yang ketiga penyakit yang pada laki-laki. Ada beberapa yang hyper segala macam. Nah, ini bisa untuk kemudian membantu menjadi solusi. Ada yang kayak gitu. Walaupun alasannya cukup aneh. Makanya ini kan ada yang begitu, laki-laki nggak cukup dengan satu orang perempuan, dan akhirnya ya ini tentu saja harus ke dokter ya tentang masalah hormonal kan, ini kan berarti kan bukan masalah tebak-tebakan atau aku merasa kayaknya aku hyper, nggak gitu. Nah lalu kemudian ada beberapa lagi problem-problem seperti ini problem yang lebih besar, misalnya seperti kayak problem fitnah namanya. Jadi kalau ada seorang perempuan janda misalnya, atau misalnya ya tau lah ya di Indonesia janda kan kayak apa. Nah kalau misalnya statusnya masih seperti itu ya diomongin orang. Iya gitu, ngerti. Nah ketika dia sudah punya suami, dia bisa kemudian untuk meneruskan hidup lah tanpa kemudian untuk disulitkan dengan perkara-perkara seperti ini. Tapi balik lagi kalau kondisinya kayak gini sekarang ya, memang aku juga melihat nggak adil sih bagi perempuan. Karena yang muncul justru adalah laki-laki yang beralasan padahal bukan yang benar. Gitu. Sekarang kan cowok-cowok yang bajigur banyak ya? Iya, banget. Dari Umu Alila sendiri ada kekhawatiran nggak sih? Pasti yang deketin Ko Felix yang menyodorkan kayaknya Ko Felix tidak niat mengambil anak saya sebagai istri kedua. Kayaknya mungkin banyak kali ya. Bukan mungkin sepertinya fakta itu. Iya. Kalau aku sih ya, aku udah bilang bahwa aku bilang pada semua orang kalau ada yang ngomong kayak gitu, aku bilang aku nggak berencana untuk itu, dan untuk sekarang aku merasa dakwahku sudah jadi gini. Aku merasa kalau ada kemudian gangguan variabel baru nih dalam hidupku, ini dakwahku nggak jalan seperti sekarang. Nah, maka aku bilang aku lebih mementingin dakwah daripada yang lain. Dan aku, ya sebagai seorang laki-laki tentu aku mau dong. Siapa laki-laki mana yang nggak mau misalnya? Kecuali kalau Song Hye Kyo mau datang ke aku kali ya. Ya, untuk aku selamatkan gitu misalnya. Enggak, tapi gini. Tadi ditonton sama Umu Alila. Dia udah sering ngamuk. Nah, tapi maksudku gini, dalam situasi kayak gini ya, aku nggak mau, karena prioritas hidupku kan adalah dakwahku ya sekarang ya. Nah, aku nggak mau ini punya kemungkinan untuk kompromis. Nah, jadi aku harus ngelindungin ininya dulu nih. Nah, yang lain-lain aku merasa nggak perlu. Dan alhamdulillah ya sekarang aku punya istri kayak Ummu Alila, ya semua sudah aku dapat. Apalagi mau aku komplain gitu maksudnya. Gitu. Oke, kalau begitu sekarang pertanyaannya, bila istrinya menolak suaminya berpoligami, anggaplah suaminya ini ingin berpoligami dengan betul lah tidak sesuai hawa nafsu segala macam, istrinya dosa nggak? Istrinya nolak, jadi gini ya. Jadi dia bilang udah kamu mau poligami silakan, tapi ceraikan aku. Oke. Yang nggak boleh itu istrinya menolak hukum poligami.
dia tidak menolak, dia memperbolehkan, tapi ya bukan memperbolehkan ya. Kamu Dia menerima ada hukum poligami, Iya. tapi aku nggak mau dipoligami. Iya. Boleh hukumnya. Dosa nggak? Tidak. Oke, nah itu clear ya guys. Clear. Banyak yang nanya nih soalnya. Preferensi Oke. untuk tidak mau dipoligami itu oke. Kecuali kalau dia bilang, menurut saya di dalam Islam tidak ada poligami. Nah itu dosa. Karena yang dia konfront adalah bukan kemauan, tapi hukum Islam. Iya. Nah, hukum Islam sudah ada, nggak usah diotak-atik, tapi aku nggak mau nih, nggak apa-apa. Ummu Lila bilang, kamu boleh poligami, tapi mati. Ya jadi artinya enggak sih istri kalau Ummu Lila bilang ya jelas dia bilang dia nggak mau gitu kan ya, dia nggak mau, nggak ada masalah. Bahkan sekarang kalau aku tegasin, kalau contoh misalnya ketika ada yang lagi perkenalan nih cowok sama cewek, aku bilang sama yang cewek, kalau kamu nggak mau dipoligami, state dari awal bahwa aku nggak mau dipoligami, ada masalah buat kamu, aku masalah, ya udah nggak jadi. Nggak ada masalah, aku juga nggak mau poligami kok, ya udah kalau gitu kita jalan. Nah itu nggak ada masalah, yang penting jangan hukumnya yang diotak-atik. Ya ini sebenarnya sudah cukup menjawab tadi pertanyaannya, lebih tepatnya bagaimana cara mendamaikan istri yang tidak setuju dengan poligami. Ini kesannya kayaknya cowok deh nih yang nanya. Ya, mendamaikan istri yang nggak mau poligami. Tetapi juga ingin tetap taat pada agama. Nah, aku ini kan konflik. Balik lagi ini konflik kan. Aku harus kasih tahu dia, kalau ini laki-laki ya. Kalau ini laki-laki aku harus kasih tahu dia. Kalau kamu belum bisa ngeyakinin istrimu, atau belum bisa buat istrimu support, atau istrimu punya ide bahwa untuk kamu poligami, berarti kamu belum bisa untuk poligami. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Artinya gimana ya? Lu tahu nggak sih, ngiyakinin istri satu aja lu nggak bisa, mau dua? Gimana ceritanya coba? Aku kadang-kadang menemukan banyak, tahu nggak problematika laki-laki yang menikah tuh kebanyakan apa sih? Komunikasi. Iya. Mereka nggak bisa komunikasi. Aku aneh banget. Aku bilang gini, how come ketika kalian pacaran, kalian bisa membuat cewek itu melakukan apapun buat kalian, tapi begitu kalian nikah, kalian bahkan nggak bisa komunikasi sama cewek. Kok bisa? Berarti ini masalah kemauan nih, bukan masalah kebisaan kan? Harusnya kalian kan bisa ngobrol gitu maksud sama istri. Ya ngobrol gimana ceritanya? Kalau ribut ya diobrolin, jangan ditinggal. Obrol. Lah kalau misalnya ngobrol sama istrinya aja dalam urusan ini dia nggak bisa, lah terus gimana mau poligami? Itu ada dua loh yang harus diyakinin hatinya tuh. Bayangin. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Islam memastikan hak-hak wanita tetap terlindungi dalam praktik poligami, terutama dalam kasus perceraian atau pembagian materi? Kalau yang pembagian materi contohnya, apakah adil jika istri pertama yang membersamai suami dari nol ternyata dibagi sama, mendapatkan rumah yang sama besar dengan istri kedua yang ketemu suaminya tuh ketika sang suaminya udah sukses? Ya. Itu pernah terjadi tuh. Jadi ada yang pernah kejadian, ada seorang nikah sama seorang perempuan nih, istri pertamanya dapat banyak sekali rumah. Dapat banyak sekali rumah. Udah terjadi gitu, dia nikah lagi sama istri yang kedua. Setelah itu dia meninggal. Dibaginya harus sama. Aku bilang itulah pentingnya untuk mengurus harta dengan nama. Maka di dalam Islam keren banget. Di dalam Al-Quran itu Ci, semua kata-kata rumah itu dikasih imbuhan perempuan. Oh gitu ya? Iya. Jadi semua kata-kata rumah, buyut misalnya, buyutihinna, rumah-rumah mereka. Mereka siapa? Perempuan. Jadi di dalam Islam itu ultimate price bagi laki-laki itu adalah bidadari. Seperti yang sudah kita tahu lah, perempuan. Berarti laki-laki itu senangnya sama perempuan. Tapi ultimate price bagi perempuan adalah materi. Apa materinya? Iya ya, kalau nggak salah. Apa materinya? Aduh nggak tahu. Rumah. Oke. Itu cerita di dalam Al-Quran ketika istrinya Fir'aun itu dizolimi, dia bilang, ya Allah bangunkan saya rumah di surga. Dia mintanya rumah, bukan minta suami. Iya. Suaminya menzolimi, dia minta rumah. Artinya rumah itu menjadi penting banget bagi perempuan. Maka semua kata-kata rumah di dalam Al-Quran itu dikasih perempuan. Makanya orang-orang Mesir, kalau nggak salah ingat, itu selalu ketika beli rumah atas namanya perempuan. Itu lebih aman dari segi apa? Ketika nikah lagi, maka kemudian ketika dia wafat misalnya, maka yang dibagi itu hanya yang atas nama dia. Yeah. Bukan atas nama istrinya yang pertama. Yeah. Itu kalau poligami ya, walaupun aku belum pernah ya. Nah, jadi ketika dia meninggal. Belum pernah atau tidak pernah nih, beda loh kok. Belum pernah. Ngomongnya katanya belum, kesannya akan gitu. Bisa jadi. Nah, jadi itu yang dibagi adalah atas nama dia, laki-laki. Yeah. Bagi semua
keluarganya. Tapi kalau dia sudah dipagerin sama harta istrinya, maka harta istrinya nggak boleh dibagi. Nah itu caranya kemudian Islam melindungi hak-hak itu. Nah hak-hak apalagi misalnya perempuan senantiasa boleh untuk menggugat ketika dia merasa bahwasanya dia tidak diperlakukan adil. Misalnya tidak diberikan harta, tidak diberikan pakaian, tidak diberikan tempat tinggal, tidak diberikan makan, tidak diberikan perlindungan pendidikan, dia bisa menggugat. Nah artinya hak-hak itu tetap ada pada perempuan. Oke. Nah ini pertanyaan penutup untuk bab poligami ya. Apa pesan Ko Felix kepada wanita yang merasa tertekan secara emosional karena keputusan suaminya untuk berpoligami? Ngobrol. Karena gini, perempuan itu sebenarnya kekuatan terbesarnya itu adalah ngobrol. Laki-laki itu kesalahan terbesarnya nggak mau ngobrol. Nggak mau dengerin? Nggak mau dengerin dan nggak mau ngobrol. Iya. Ngobrol dan bilang sama suaminya baik-baik apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini sebenarnya. Kalau aku bisa gini ya, dalam hal apapun kita bikin rumah, kita bikin studio dan segala macam. Ketika kita kadang-kadang ribut tentang perbedaan pendapat, kita kembali gini, tujuan kita apa sih sebenarnya? Tujuan kita ini. Dia juga nanya, Abi sebenarnya tujuannya apa sih bikin kayak gini? Aku jelasin ini, aku masih belum paham. Coba pahamin aku dulu. Aku bilang betul, karena kalau aku belum bisa pahamin kamu, apalagi aku pahamin orang lain. Maka aku bilang, aku pahamin dia dulu. Ini loh tujuanku gini-gini. Kalau dia tetap nggak paham, aku berhenti. Maksudnya gini, aku selalu bilang gini, kalau aku nggak bisa pahamin kamu kenapa aku melakukan ini, aku lebih baik nggak usah melakukan. Kenapa? Karena gimana aku bisa pahamin orang lain? Kan kamu orang paling dekat bagi aku. Nah berarti kalau sampai kemudian dia bisa paham, baru kamu ke tempat yang lain. Ngobrol sama suaminya, apa sih tujuan hidupmu? Yang kamu cari apa? Aku pengen untuk beribadah pada Allah. Emang kamu nggak bisa beribadah pada Allah sekarang? Misalnya, aku pengen taat sama Allah, salah satu dengan poligami. Iya, yang kamu cari di poligami itu apa sebenarnya? Nah sampai dia bisa benar-benar meyakinkan bahwa ini adalah ibadah. Lah kalau misalnya istri yang lihat, by the way, emang kamu sudah tiap hari tahajud? Bangun malam, sholat malam? Enggak kan? Terus ibadah mana yang kamu cari? Itu dulu coba ditambah tahajud dulu. Nanti kalau sudah, aku punya teman lagi, dia bilang sama suaminya gini, orangnya udah meninggal tapi, semua orang pasti tahu sih. Istrinya bilang begini, abang itu semua ibadah abang sudah lakukan. Maka cobalah bang, ambil istri lagi supaya benih abang itu bisa lebih banyak. Saya lagi jangan ngejudge ya. Aku cuma cerita orang aja. Ini orangnya ada, sudah wafat orangnya. Artinya istrinya bisa ngelihat orang ini memang sudah semua dilakukan. Yang ngomong untuk menikah lagi istrinya. Istrinya udah ngelihat dia sudah ibadahnya ini. Sunnah apa sih yang belum kamu lakukan? Semuanya udah bang. Ayo tambahlah lagi supaya ibadahmu lebih banyak. Maksudnya kamu bisa benihmu bisa ada dari aku, bisa ada dari istri yang baru dan kamu bisa ngurusin yang lebih besar lagi. Walaupun itu tidak bagi aku ya. Kalau istriku bilang gitu aku langsung pusing juga sih kayaknya. Kenapa? Aku bilang aku pemalas, nggak usah, aku satu istri aja udah cukup. Artinya itu yang bisa kita lihat ketika ada orang mau poligami sedangkan ada istri yang tersakiti. Ya ngobrol sama suaminya, aku nggak mau. Bisa nggak kamu mencari cara yang lain? Kalau memang hidupmu adalah untuk kemudian beribadah pada Allah, maka kamu harus tahu ketika kamu nikahin aku, kamu bawa nama Allah. Dan kalau kamu bawa nama Allah, pastiin aku yang paham dulu daripada orang lain. Padahal bilang aja gitu tuh. Kalau nggak bisa paham ya berarti nggak bisa. Mau gimana lagi? Wow, oke. Aku jadi inget temenku juga curhat. Kenapa lo kasih laki lo kawin lagi? Aku nanya gitu ke dia. Soalnya aku tahu pribadi dia tuh sebagai wanita yang strong banget, yang ya punya prinsip lah. Dan dia menentang sekali waktu di awal kan. Ya abis laki gue udah ketahuan selingkuh, kepergok, daripada dia nambah dosa, udahlah gue kasih dia kawin lagi. Bagus, aku kasih insight. Aku pernah ketemu orang, by the way, pernah baca penelitian nggak Ci? Bagi laki-laki kan yang paling penting harga diri. Bagi perempuan yang paling penting apa? Pernah baca? Enggak. Yang aku baca ya, aku nggak tahu. Kenyamanan, perlindungan. Iya. Aku pernah dengar satu temanku ngomong gini. Ini bisa ditangkap baik, bisa ditangkap buruk. Dia bilang gini, mau tahu nggak supaya bisa poligami gimana? Dia bilang gini, kamu harus membuat cewekmu itu tergantung banget sama kamu dan nyaman banget sama kamu sampai dia itu akan perhitungan 100 kali kalau dia mau pisah sama kamu, meskipun kamu berbuat jahat. Paham nggak maksudnya? Paham. Aku ketemu orang kayak gini banyak banget. Mohon maaf, bagiku ya, bodoh banget. Paham nggak sih kenapa? Jadi gini ya, aku pernah ketemu dengan orang, suaminya itu bukan hanya selingkuh, jualan narkoba. Suaminya itu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Aku bilang, kenapa sih kamu nggak mau pisah? Ini demi anak. Nggak demi anak, aku bilang. Kamu mau anakmu diajarin sama orang kayak gini?
tumbuh dengan ngelihat orang kayak gini. Enggak gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia cuma merasa nyaman aja sih. Dia nggak mau keluar dari zona itu sebenarnya problemnya. Itu aku bilang sebenarnya laki-laki udah jebak dia di titik itu. Kenapa? Karena laki-laki buat dia nyaman sehingga ya udahlah nggak apa-apa dia maksiat. Yang penting aku masih di provide. Nggak bisa gitu. Maka aku bilang di dalam Islam ya, maksiat itu akan punya anak. Nah, pertanyaan aku, yang dilakukan oleh temanku yang nih cewek ini, itu kan sebenarnya sama saja membiarkan suaminya berbuat zalim, ya nggak sih? Itu dia. Dan itu dosa kan? Betul. Dan dia meng-approve ketika suaminya berbuat sesuatu yang tidak jujur. Ya bukannya saya menghakimi dia dosa atau enggak ya, karena Betul. kita ya secara hukum ya juga, memang begitu. Oke. Kalau saranku, kalau aku dibilang gitu, aku bilang gini, aku hargai bahwasanya dia punya kesabaran untuk itu. Iya. Tapi kamu harus tahu, dia harus tahu bahwasanya dia bukan melakukan itu karena agama. Oke, iya betul itu maksud saya. Betul. Iya. Dia melakukan itu out of putus asa karena nggak punya pilihan. Iya. Kalau aku misalnya yang aku saran kepada beberapa ya, aku bilang gini, tanya sama suamimu, dia niat untuk berhenti atau tidak. Kalau dia tidak niat untuk berhenti, lebih baik pisah. Tapi kalau dia niat untuk berhenti dan benar-benar berhenti, tergantung kamu. Kamu mau menerima dia lagi atau tidak. Kalau kamu tidak bisa menerima dia lagi, pisah. Ini berhenti selingkuh ya? Betul, berhenti selingkuh. Tapi kalau kamu mau menerima dia lagi, jangan ungkit-ungkit lagi. Iya. Karena itu udah selesai, ya udah, mulailah hidup yang baru. Tapi kalau misalnya kamu harus, ya udahlah daripada kamu selingkuh, mendingan kamu nikahi. Pertanyaanku sederhana, apa yang membuat dia stop sampai di situ? Nggak ada. Kita tuh kayak apa ya? Kita tuh kayak hidup nggak ada jaminan gitu maksudnya. Nggak ada komitmen. Kenapa kita mau nikah sama seseorang? Karena ada komitmen kan. Maka orang kan susah untuk selingkuh. Kalau pacaran kan nggak ada komitmen. Pacaran cuma aku suka kamu, ya aku juga suka kamu. Ya udah yuk kita jalan nih. Oke. Aku jalan sama yang lain. Ya karena aku sudah suka sama dia. Terus lu mau apa? Ya udah nggak apa-apa juga. Aku belum diapa-apain. Kan nggak ada komitmen. Tapi kenapa orang mau menyerahkan mohon maaf keperawanan misalnya atau kehormatan misalnya? Karena ada komitmen. Komitmen disaksikan oleh orang banyak yang hadir, orang tua dan segala macam. Ada komitmen agaknya lebih susah. Tapi kalau nggak ada komitmen, ngapain harus dilanjutin? Problematik.